Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Gufran, NIM 2107005084. Saya dari program studi Teknologi Informasi UIN Arandiri. Di video kali ini saya buat uh, untuk memenuhi tugas keamanan jaringan, yaitu social engineering. Apa itu social engineering? Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memanipulasi orang agar memberikan informasi sensitif, mengambil tindakan yang tidak aman, atau melakukan tindakan yang merugikan organisasi atau individu. Tujuan utama dari social engineering adalah memperoleh akses atau informasi sensitif yang seharusnya dilindungi oleh suatu organisasi atau individu. Dengan memanipulasi orang, pelaku kejahatan dapat mencuri informasi seperti nama pengguna dan kata sandi, nomor kartu kredit, data pribadi, atau rahasia industri. Jenis-jenis social engineering. Yang pertama ada authority based. Authority based social engineering adalah jenis social engineering yang menggunakan iming-iming kekuasaan atau otoritas untuk mempengaruhi seseorang agar memberikan informasi atau mengambil tindakan tertentu. Pelaku kejahatan sering mengaku sebagai seorang dengan kekuasaan atau otoritas, sebagai administrator sistem, manajemen proyek, atau perwakilan bank, dan menggunakan ini untuk mengambil keuntungan. Beberapa contoh authority based social engineering seperti phishing, yaitu pelaku kejahatan mengirimkan email palsu yang terlihat seperti berasal dari perusahaan terkemuka atau situs web resmi dan meminta korban untuk memasukkan informasi rahasia seperti nama pengguna dan kata sandi, nomor kartu kredit, atau nomor rekening bank. Kemudian phishing, pelaku kejahatan menghubungi korban melalui panggilan telepon dan mengaku sebagai perwakilan dari perusahaan terkemuka atau organisasi yang resmi dan memberikan iming-iming pada korban untuk memberikan sebuah informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu. Kemudian ada practicing. Pelaku kejahatan menghubungi korban dan memberikan alasan palsu untuk meminta informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu. Contohnya adalah pelaku kejahatan yang mengaku sebagai petugas keamanan atau teknisi jaringan yang memiliki akses sistem ke sistem atau informasi sensitif. Untuk mencegah authority based social engineering, penting untuk selalu memverifikasi identitas seseorang sebelum memberikan informasi sensitif. Melalui email atau panggilan telepon, melakukan verifikasi terlebih dahulu. Selain itu, periksa alamat email pengirim dan nomor telepon yang tertera pada panggilan untuk memastikan keasliannya. Kemudian, emotional based social engineering. Emotional based social engineering adalah jenis social engineering yang memanfaatkan emosi seseorang untuk mempengaruhi mereka. Pelaku kejahatan dapat memanipulasi korbannya dengan menyebarkan ketakutan, kecemasan, kesedihan, atau harapan palsu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan atau mengambil tindakan tertentu. Adapun contoh-contoh emotional based social engineering termasuk fear based social engineering, yaitu pelaku kejahatan membuat situasi yang menakutkan atau memicu kecemasan pada korbannya dan menjanjikan solusi atau bantuan yang dapat mengurangi ketakutan atau kecemasan tersebut.
Contohnya adalah pelaku kejahatan yang mengirimkan email palsu yang mengancam untuk menghapus data atau merusak sistem dan menawarkan solusi untuk mengatasinya dan dengan memberikan akses atau informasi sensitif. Kemudian terus based social engineering, yaitu pelaku kejahatan membangun kepercayaan dan ketertarikan emosional dengan korbannya dan kemudian memanipulasi mereka dengan menyebarkan kekecewaan atau kesedihan palsu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Contohnya adalah pelaku kejahatan yang berpura-pura menjadi teman atau kekasih korban untuk meminta informasi rahasia atau akses sistem. Kemudian hope-based social engineering. Pelaku kejahatan memberikan harapan palsu atau janji palsu yang menarik bagi korbannya dan meminta informasi sensitif atau tindakan tertentu sebagai syarat untuk memenuhi harapan atau janji tersebut. Contohnya adalah pelaku kejahatan yang menawarkan hadiah atau diskon besar dengan syarat korban harus memberikan informasi pribadi atau melakukan pembelian. Kemudian untuk mencegah emotional based social engineering, penting untuk selalu berhati-hati terhadap pesan atau tindakan yang menimbulkan emosi yang kuat, baik itu ketakutan, kecemasan, kesedihan, atau harapan. Selalu periksa keaslian pesan atau tindakan tersebut dan memverifikasi identitas pihak yang mengirim atau melakukan tindakan tersebut sebelum memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu. Kemudian trust-based social engineering. Trust-based social engineering adalah sejenis social engineering yang memanfaatkan kepercayaan atau rasa percaya diri seseorang untuk mempengaruhi mereka. Pelaku kejahatan dapat memanipulasi korbannya dengan berpura-pura menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki niat baik, lalu meminta informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu yang merugikan korbannya. Adapun contoh-contohnya seperti fake authority figure. Pelaku kejahatan mengaku sebagai seseorang dengan otoritas atau posisi penting, seperti manajer proyek, administrator sistem, atau petugas keamanan, dan meminta korban untuk memberikan informasi sensitif untuk melakukan tindakan tertentu. Kemudian fake friend, pelaku kejahatan berpura-pura menjadi teman atau kekasih korban dan membangun hubungan emosional dengan mereka, lalu meminta informasi sensitif atau akses ke sistem. Kemudian scamming, pelaku kejahatan membuat penawaran palsu yang menarik seperti hadiah atau diskon besar dan meminta informasi sensitif atau tindakan tertentu sebagai syarat untuk memperoleh hadiah atau diskon tersebut. Untuk mencegah trust-based social engineering, penting untuk selalu memeriksa keaslian identitas seseorang sebelum memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu. Pastikan bahwa Anda hanya memberikan informasi rahasia kepada orang yang Anda percayai atau yang memiliki otoritas yang jelas. Jangan mudah terkecoh oleh penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan selalu periksa keaslian penawaran atau hadiah tersebut sebelum memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu. Kemudian scarcity based social engineering. Scarcity based social engineering adalah jenis social engineering yang memanfaatkan rasa kekurangan atau kebutuhan seseorang untuk mempengaruhi mereka. Pelaku kejahatan dapat memanipulasi korbannya dengan menyebarkan informasi palsu tentang ketersediaan atau harga barang atau layanan, atau membuat situasi yang mengidentifikasikan adanya kekurangan atau kebutuhan yang mendesak. Adapun contoh-contohnya seperti limited time offer. Pelaku kejahatan memberikan penawaran atau promosi dengan waktu terbatas yang membuat korbannya merasa perlu untuk segera bertindak tanpa memberikan waktu yang cukup untuk memeriksa keaslian penawaran tersebut. Kemudian limited quantity. Pelaku kejahatan membuat penawaran atau promosi yang terbatas jumlahnya sehingga membuat korbannya merasa perlu untuk segera bertindak sebelum kesempatan tersebut habis. Kemudian emergency scam.
Pelaku kejahatan membuat situasi darurat atau mendesak, seperti meminta uang untuk membantu anggota keluarganya yang sakit atau terlibat dalam kecelakaan, dan meminta korban untuk segera memberikan informasi atau melakukan transfer uang tanpa memeriksa keaslian situasi tersebut. Untuk mencegah scarcity based social engineering, penting untuk melakukan pemeriksaan keaslian informasi yang diterima sebelum bertindak. Pastikan untuk memeriksa informasi tentang ketersediaan atau harga barang atau layanan yang diterima dari sumber yang dapat dipercaya. Dan jangan terlalu mudah terpengaruh oleh tawaran atau promosi dengan waktu atau jumlah yang terbatas. Selalu periksa keaslian situasi darurat atau mendesak sebelum memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu. Kesadaran akan social engineering sangat penting karena kejahatan yang menggunakan teknik ini semakin meningkat dan bisa membahayakan individu dan organisasi. Pelaku kejahatan yang menggunakan social engineering mencoba untuk memanipulasi korban agar memberikan informasi pribadi, akses sistem, atau melakukan tindakan tertentu yang merugikan. Beberapa contoh kejahatan yang menggunakan social engineering adalah phishing, practicing, baiting, phishing, dan sextortion. Untuk mencegah kejahatan yang menggunakan social engineering, individu dan organisasi harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang teknik-teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan, serta selalu waspada dan memeriksa keaslian sumber informasi atau permintaan yang diterima sebelum memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu. Selain itu, organisasi juga harus mengadakan pelatihan dan program kesadaran keamanan informasi untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengidentifikasi dan melaporkan upaya kejahatan yang menggunakan teknik social engineering. Dengan meningkatkan kesadaran akan social engineer, individu dan organisasi dapat mengurangi resiko terkena kejahatan cyber dan melindungi informasi sensitif dari pencurian atau penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.